ibadah Advent ketiga ini dapat terlaksana oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kita yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Menjadi pewarta yang menyulitkan merupakan panggilan setiap umat Tuhan. Mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" Elia. Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya, dan terlebih daripada itu yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Maranatha. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Di dalam kalender gereja, hari ini disebut dengan hari Minggu Sukacita, atau dalam bahasa Latinnya adalah Minggu Gaudete. Oleh sebab itu, saudara melihat di lilin Koronka Advent ini, lilin Minggu Advent ketiga berwarna pink.
yang menyimbolkan sebuah sukacita, karena apa yang kita nantikan, apa yang kita harapkan itu akan segera hadir, yaitu Yesus Kristus dalam rupa bayi yang kita peringati kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Nah, terkait dengan itu, saudara-saudara, kita akan mencoba mencari korelasi antara sukacita sebagai bagian dari Advent ketiga ini dengan tema yang pada pagi hari ini disodorkan kepada kita, yaitu menjadi pewarta. Tapi bukan hanya sekadar pewarta, tetapi kita dipanggil kemudian untuk menjadi pewarta yang mendatangkan pemulihan. Tahun 2017 ini, saudara-saudara, di awal tahun 2017, Hollywood itu merilis sebuah film yang mungkin di antara kita sudah ada yang menontonnya, yaitu tentang berjudul The Silence. The Silence ini, saudara-saudara, adalah sebuah film yang mengisahkan tentang perjalanan misi dua orang Romo ke tanah Jepang, mengambil setting kurang lebih di abad ke-17. Jadi ada dua orang Romo yang diutus. Yang pertama adalah Romo Rodriguez dan yang kedua adalah Romo Francisco. Mereka diutus untuk pergi ke Jepang untuk mencari gurunya atau pastor kepalanya. Dan di tengah-tengah proses pencarian mereka untuk mencari sang guru, mereka menemukan begitu banyak tantangan, begitu banyak kendala, salah satunya dari pemerintah Jepang. Sebagaimana kita tahu, saudara-saudara, bahwa Asia, negara-negara Asia pada umumnya itu sangat resisten dengan kekristenan. Sehingga baik Romo Rodriguez atau Romo Francisco ini, mereka berulang-ulang kali mendapatkan tekanan, baik secara fisik maupun secara mental, secara khusus dari pemerintah Jepang. Kalau kita melihat film ini, saudara-saudara, mungkin tugas panggilan kita di masa kini berbeda jauh dengan apa yang dialami oleh kedua Romo tersebut di Jepang pada abad ke-17. Tetapi yang ingin kita lihat bersama-sama adalah bahwa di tengah-tengah panggilan kita untuk mewartakan firman, kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada begitu banyak tantangan yang pasti akan kita hadapi. Nah, menjadi pewarta yang memulihkan, saudara-saudara, terkait dengan tema kita, maka ketika kita berbicara soal menjadi pewarta yang memulihkan, sebetulnya ada 6 pertanyaan yang bisa kita ajukan mengenai tema yang diperhadapkan kepada kita. Yang pertama adalah, siapa yang mewartakan? Apa yang kemudian kita akan wartakan? Kapan kita mulai mewartakan? Mewartakannya di mana? Kenapa kita mesti mewartakan? Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mewartakan? Nah, yang pertama, saudara-saudara, siapa yang mewartakan? Dalam bacaan kita pada pagi hari ini disodorkan 3 sosok. Yang pertama Yesaya, Yohanes, dan Paulus. Mereka adalah 3 orang yang secara khusus dipakai Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan terang Injil, yang membutuhkan kasih Tuhan, yang membutuhkan suara Tuhan. Tetapi kemudian pertanyaannya, apakah panggilan untuk mewartakan itu terhenti pada ketiga sosok ini atau pada sosok-sosok Alkitab yang lain yang kita jumpai dalam kitab suci? Atau tugas mewartakan itu berhenti hanya pada pendeta atau pada majelis jemaat? Mari kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama, saudara-saudara. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. 2, 3. Itu jawabannya, saudara-saudara.
Sebagai imam yang rajani, sebagai umat yang dipilih dan dipersiapkan oleh Tuhan, maka tugas mewartakan tentang kasih Tuhan, tugas tentang mewartakan Injil itu bukan hanya terbatas pada para pendeta atau para penatua, tetapi juga pada setiap kita. Kita dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta sukacita, pewarta-pewarta kabar baik. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, di dalam kita mewartakan tentang kasih Tuhan, di dalam kita mewartakan tentang sukacita itu, apa yang sering kita wartakan? Apa yang sering kali melekat dalam kehidupan kita ketika kita mewartakan, ketika kita diutus untuk mewartakan tentang kasih Tuhan? Apakah hoax atau ego kita? Saya hampir yakin saudara-saudara di WhatsApp Bapak Ibu sekalian itu ada begitu banyak berita-berita hoax yang tanpa kita verifikasi kebenarannya kita bagikan kepada orang lain. Atau mungkin di dalam kehidupan kita berelasi dengan orang lain, apa yang sering kali kita wartakan adalah lebih banyak tentang diri kita sendiri, tentang prestasi kita, tentang kebanggaan kita, tentang apapun yang terkait dengan diri kita, daripada kita memberitakan tentang kasih Tuhan. Nah, belajar dari Yesaya, saudara-saudara, apa yang semestinya kita wartakan itu adalah kabar baik, penghiburan, berita kelepasan. Mari kita kembali membuka Yesaya pasal 61, secara khusus pada ayat yang pertama sampai yang kedua. Yesaya pasal 61, ayat pertama sampai yang kedua. Di situ dikatakan bahwa Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang lemah hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Kita dipanggil untuk menjadi pewarta kabar baik, tetapi pertanyaan saya, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sampai detik ini lebih banyak mana menghibur orang lain atau menyakiti orang lain? Membawa berita sukacita atau membawa berita duka cita? Membawa kelepasan atau kehadiran kita malah membawa beban bagi orang lain? Kita menghadirkan berkat atau justru menghadirkan laknat? Ada ungkapan saudara-saudara bahwa setan itu memang kalau tidur di kuburan, tapi kalau bekerja di gereja. Kenapa? Karena seringkali saudara-saudara, mohon maaf, tanpa tidak bermaksud kurang ajar kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa seringkali mulut orang gereja itu jauh lebih jahat, saudara-saudara, daripada di luar gereja. Mulut orang-orang gereja kadang jauh lebih sadis ketimbang infotainment. Gosip dalam gereja itu bisa melesat lebih cepat daripada kecepatan cahaya, saudara-saudara. Dan itulah realitanya. Gak cuma di gereja, tapi di banyak gereja juga di tempat lain terjadi hal demikian. Itu sebabnya saudara-saudara di dalam gereja Protestan secara khusus gampang banget sebuah gereja itu pecah. Gak suka sama ini dia pecah, gak suka sama gereja yang satu dia bikin gereja yang lain. Dia gak suka sama pendetanya, dia bikin tandingan lagi. Selalu ada terjadi dalam kehidupan kita, dan itu adalah bagian dari realita yang kita alami pada saat ini, bahwa seringkali sebagai seorang Kristen, sebagai umat Tuhan, kita gagal untuk menghadirkan kabar baik, kita gagal untuk menghadirkan penghiburan, kita gagal untuk berita kelepasan bagi orang-orang lain di sekitar kita. Kita lebih suka menginjak daripada mengangkat. Kita lebih suka merendahkan daripada kita menghargai orang. Yang kedua, saudara-saudara, dalam Injil Yohanes yang tadi kita baca, di situ dijelaskan bahwa Yohanes itu dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan tentang Sang. Pada masa itu, saudara-saudara, Yohanes itu bukan orang sembarangan. Dia seorang yang dianggap rabi oleh kebanyakan orang di daerah Yerusalem. Kenapa? Karena kepiawaiannya dalam memberitakan firman Tuhan. Tapi justru saudara-saudara, di tengah-tengah ketenaran Yohanes itu,
Di tengah-tengah terkenalnya dia di masa itu, dia tidak aji mumpung. Dia tidak memakai kesempatan itu untuk semakin meninggikan dirinya. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Di tengah-tengah ketenaran yang dia miliki, dia pakai untuk memuliakan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Banyak orang ketika memiliki ketenaran merasa aji mumpung. Dia pakai kesempatan itu untuk semakin mengangkat dirinya, untuk semakin memuliakan dirinya demi keuntungan dirinya pribadi. Dan itu banyak terjadi pada orang-orang dewasa ini, saudara-saudara. Banyak orang terkena Mesias syndrome. Orang-orang merasa dirinya adalah seorang Mesias yang bisa menghadirkan sukacita bagi orang lain. Mereka merasa dirinya sebagai seorang yang paling baik, yang paling benar daripada orang-orang di sekitar. Dan itulah realita kita pada masa ini, Mesias. Nah, ketika kita sudah tahu panggilan kita, saudara-saudara, kemudian apakah kita mau terus untuk menjadi pewarta-pewarta hoax, pewarta-pewarta egoisme yang ada dalam diri kita, atau kita mau berubah? Mumpung belum awal tahun baru, saudara-saudara, masih ada kesempatan bagi kita untuk mengoreksi diri kita, untuk bertobat dari pola hidup kita yang lama, yang tadinya membawa beban bagi orang lain menjadi membawa sukacita, yang tadinya membawa kutuk menjadi membawa berkat bagi orang lain, yang tadinya membawa kabar sukacita menjadi pembawa kabar sukacita. Jika demikian, saudara-saudara, maka pertanyaan selanjutnya adalah kapan kita mulai mewartakan? Mari kita buka, saudara, dari kitab 2 Timotius, saudara-saudara. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Mohon maaf, fontnya tidak terbaca ternyata dalam komputer di gereja. Tapi mari kita buka 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Kalau sudah ketemu, saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama. Dua, tiga. Maka saudara-saudara, panggil kapan kita mewartakan firman itu adalah sekarang. Baik atau tidak baik waktunya, kita dipanggil untuk mewartakan kasih Allah, untuk mewartakan pemulihan, untuk mewartakan sukacita itu sekarang, bukan nanti. Melalui diri kita, bukan orang lain. Jangan menunjuk orang lain, saudara-saudara, ketika kita dipanggil untuk mewartakan tentang kasih Tuhan. Kenapa? Karena setiap kita dipanggil, siapapun kita, apapun status kita, dimanapun kita berada, kita dipanggil untuk menjadi pewarta kasih Tuhan. Yesaya pasal 61, saudara-saudara, itu dituliskan ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan. Saudara bisa bayangkan ketika orang-orang Israel itu begitu frustrasi karena mereka ada di tanah pembuangan. Mereka tidak berada di negeri asalnya, tapi pada saat itu mereka berada di tanah pembuangan di tanah Babilonia. Jadi kita bisa bayangkan betapa frustrasinya bangsa Israel. Tetapi pada saat itu Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan, wartakan kepada umatku ini bahwa sebentar lagi pembebasan itu akan datang. Apakah Yesaya bisa nolak? Bisa. Mereka bukan bagian dari kami, tetapi orang-orang Romawi, kekaisaran Roma melihat bahwa orang Kristen bagian dari orang Yahudi. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana komunitas Kristen pada saat itu
mengalami konflik yang begitu berat, karena konflik yang mereka alami itu datang dari pemerintahan Roma, tetapi juga dari komunitas-komunitas orang Yahudi. Dan di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, saudara-saudara, disitu dikatakan bahwa sang terang, sang firman itu akan datang. Sang firman itulah yang akan membawa kelepasan. Sang firman itulah yang akan menguatkan kita. Sang terang itulah yang akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan sebagai orang-orang beriman di tengah-tengah pergumulan hidup yang menghinggapi. Dan Mazmur 126, saudara-saudara, yang kita nyanyikan itu juga Mazmur produk dalam masa pembuangan. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan liriknya, itu menggambarkan betapa sedihnya orang-orang Israel. Mereka rindu untuk beribadah di rumah Tuhan, di bait Allah, tetapi di tanah Babilonia itu tidak ada bait Allah. Mereka rindu untuk melakukan apa yang menjadi kebiasaan yang mereka lakukan semasa mereka di Israel, tapi mereka tidak bisa karena mereka ada dalam. 3 contoh ini sudah dibacaan kita menggambarkan bahwa kapan kita mesti mewartakan tentang kasih Tuhan adalah setiap saat, baik tidak baik waktunya, nyaman tidak nyaman, kita dipanggil untuk mewartakan tentang kasih Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, saudara-saudara, kita mewartakannya di mana? Seringkali banyak orang-orang Kristen itu merasa lebih nyaman ketika mereka mewartakan tentang kasih Tuhan di dalam komunitas mereka sendiri. Komunitas dalam artian sebuah keadaan yang tidak ada tantangan, sebuah keadaan yang tidak, ya pokoknya yang buat diri kita nyaman, menjadi terang di dalam. Kita lebih nyaman memberitakan tentang kasih Tuhan di dalam gereja, di tengah-tengah komunitas yang sudah kita kenal, di tengah-tengah komunitas yang keadaannya baik-baik saja. Tetapi apakah demikian kita dipanggil? Enggak, saudara-saudara. Kalau kita lagi-lagi memperhatikan Yesaya pasal 61, Yesaya dipanggil untuk mewartakan tentang kasih Tuhan di tempat di mana ada begitu banyak orang menderita. Kalau kita memperhatikan surat Tesalonika yang ditulis oleh Rasul Paulus yang menjadi bacaan kedua kita, saudara-saudara, Paulus menuliskan surat penggembalaannya untuk orang-orang di Tesalonika yang pada saat itu mengalami kebimbangan dalam imannya. Orang-orang Tesalonika adalah orang-orang yang baru mengenal Kristus selama berapa bulan. Tapi ketika mereka baru mengenal Kristus, jemaat Tesalonika ini disusupi oleh pengajar-pengajar sesat. Sehingga ada begitu banyak kebimbangan yang dialami oleh jemaat-jemaat Tesalonika. Dan di tengah-tengah kebimbangan itu Rasul Paulus hadir. Yohanes pasal 1 yang kita baca menjadi baca Injil. Yohanes dipanggil untuk memberitakan firman, mewartakan tentang pemulihan itu di tempat di mana banyak orang, secara khusus orang-orang Yerusalem yang membutuhkan kehadiran Sang Terang. Jadi saudara-saudara, berkaca dari ketiga tokoh Alkitab ini, mereka tidak memberitakan terang di tengah-tengah terang, tapi mereka menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Mereka menjadi garam di tengah-tengah tempat yang hambar. Mereka menghadirkan sukacita di tempat orang berduka cita, bukan menghadirkan sukacita di tempat orang yang bersuka cita. Karena itu gampang, saudara-saudara. Oleh sebab itu menjadi pewarta itu berarti kita keluar dari zona aman kita, keluar dari zona nyaman kita. Menjadi pewarta di dalam gereja, ya mungkin itu baik, saudara-saudara, tapi nggak cukup. Kenapa? Karena kalau kita hanya berkutat di tengah-tengah zona nyaman kita nggak bertumbuh. Tidak ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan. Tetapi ketika kita keluar dari gedung gereja ini, saudara-saudara, kita berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan, dan kita ada di tengah-tengah mereka. Disitulah kita mendapatkan ada begitu banyak hal berharga yang Tuhan berikan untuk kita. Maka saudara-saudara, mewartakan di mana? Di tempat yang tidak aman dan tidak nyaman. Di tempat di mana kita bisa bertumbuh lebih baik, bukan hanya di dalam gereja. Maka saudara-saudara, menjadi pewarta itu berarti keluar dari gedung gereja ini, saudara-saudara.
Jangan mewartakan di dalam gereja. Orang sudah tahu tentang firman Tuhan, tapi di luar sana ada begitu banyak orang yang membutuhkan kehadiran kita. Di luar sana ada begitu banyak orang yang membutuhkan kesentuhan kasih Tuhan melalui hidup. Pertanyaan yang paling krusial adalah kemudian, kenapa kita mesti mewartakan? Ada seorang tokoh spiritual gereja pada abad pertengahan yang bernama Teresa dari Avila. Kenapa kita mesti mewartakan tentang kasih Tuhan? Dia memberikan jawab demikian. Karena Kristus tidak memiliki tubuh sekarang kecuali tubuh kita. Tidak ada tangan, tidak ada kaki di bumi kecuali tangan dan kaki kita. Kita adalah mata yang melaluinya Kristus melihat dunia ini dengan penuh belas kasih. Kita adalah kaki yang dengannya, yaitu Kristus, berjalan untuk berbuat baik. Kita adalah tangan yang dengannya Ia memberkati seluruh dunia. Kita adalah tangannya, kita adalah kakinya, kita adalah matanya, kita adalah tubuhnya. Kristus tidak memiliki tubuh sekarang kecuali tubuh kita. Tidak ada tangan, tidak ada kaki di bumi kecuali kaki kita. Ini jawabannya, saudara-saudara. Karena Tuhan mau memakai kita supaya melalui kita bangsa di dunia ini merasakan kasih. Kristus memakai kita supaya melalui kehadiran kita ada begitu banyak orang yang bisa diselamatkan, yang bisa merasakan kasih Tuhan, yang bisa merasakan kemurahan Tuhan, yang bisa merasakan belas Tuhan. Karena kita adalah tangan, kaki, dan mata Kristus. Yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana cara kita kemudian mewartakan tentang pemulihan, tentang kasih Tuhan, tentang kabar sukacita. Rasul Paulus memberikan sebuah contoh yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjadi pewarta kabar baik, pewarta sukacita dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 24. Mari kita buka dan kita baca bersama-sama, saudara-saudara. Kurang lagi ada 6 hal, 6 langkah praktis yang diberikan oleh Rasul Paulus agar kita menjadi pewarta kabar baik, pewarta sukacita. Yang pertama adalah bersukacita, saudara-saudara. Di ayat yang ke-16, saudara, dikatakan bersukacitalah senantiasa. Bersukacita, spiritnya harus kita miliki, saudara-saudara. Kita harus bersukacita. Mengapa? Karena sebagaimana dikatakan oleh Teresa dari Avila, bahwa kita ini adalah tangan, kaki, dan matanya Kristus. Itu berarti kita memiliki status yang cukup baik, status yang cukup penting, status yang vital di tengah-tengah hidup beriman kita. Bersukacita adalah sebuah kehormatan, saudara-saudara, ketika kita dipercaya oleh Tuhan menjadi kawan sekerjanya untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Tuhan meminta kita, Tuhan membutuhkan kita supaya kita membagikan kabar baik, bukan kabar duka cita, bukan laknat, bukan kutuk, melainkan berkat, pembebasan, penghiburan. Karena itu bersukacitalah, saudara-saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah dihiburkan oleh Kristus melalui kehadirannya. Maka bagian kita adalah menghadirkan penghiburan itu bagi orang-orang yang belum mengalami penghiburan di dalam Kristus. Yang kedua adalah berdoa, saudara-saudara. Berdoa adalah bentuk paling sederhana dari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Maka mustahillah seorang itu dikatakan sebagai pewarta firman, tetapi kalau dia sendiri tidak pernah berkomunikasi dengan orang yang mengutusnya, maka berdoa itu menjadi penting. Karena di dalam doa kita beroleh kekuatan,
Di dalam doa kita dapat berkomunikasi secara intim dengan Tuhan. Di dalam doa kita juga semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka menjadi pewarta itu berarti juga harus membangun kehidupan doa yang benar, kehidupan doa yang baik. Yang ketiga, saudara-saudara, syukur. Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup kita adalah kitab yang terbuka, yang melalui kita orang itu melihat Kristus. Sebuah lagu di NKB itu sangat indah, saudara-saudara. Refrennya itu berkata demikian, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Menyatakan Yesus. Hidup kita itu dipanggil untuk menyatakan kasih Allah. Sederhana mengucap syukur, saudara. Hidup Kristen itu adalah hidup yang penuh sukacita. Mengapa? Karena di tengah-tengah keadaan apapun kita selalu dapat mengucap syukur, karena kita tahu bahwa Allah itu senantiasa bersama-sama dengan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya di dalam iman kita menyebut Allah sebagai Sang Immanuel, Allah yang beserta kita. Karena kita tahu bahwa di tengah-tengah pergumulan apapun yang kita alami, kita punya satu keyakinan Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan itulah alasan kita mengucap syukur. Mustahil orang disebut sebagai pewarta kasih Tuhan kalau di tengah-tengah kehidupannya dia selalu bersungut-sungut seakan-akan Allah tidak ada bersama-sama dengan dia. Maka mengucap syukur itu menjadi penting, saudara-saudara. Yang keempat, menguji segala sesuatu. Menjadi pewarta, saudara-saudara, itu berarti juga mau memverifikasi setiap berita yang kita terima, setiap pengajaran-pengajaran yang kita terima. Jangan ditelan mentah-mentah. Tuhan memberikan kepada kita akal dan budi untuk berpikir. Maka saudara-saudara, paling sederhana nih, kalau saudara terima berita apapun di WhatsApp, di Facebook, atau di media sosial lainnya, jangan asal share. Jangan asal kirim, verifikasi dulu. Ada gosip di gereja, saudara-saudara, jangan ditambahin dulu. Ada gosip di gereja, jangan disebar di orang-orang wilayahnya. Uji segala sesuatu. Menjadi pewarta kabar baik, saudara-saudara, tidak bisa kita pada saat yang sama menjadi pewarta gosip, karena itu menjadi laknat bagi orang lain. Tetapi uji segala sesuatu, apapun yang kita terima, berita apapun, baik buruk, uji, verifikasi. Kan itu adalah ciri-ciri pewarta yang baik. Pewarta yang baik gak asal terima, tapi dia menguji segala sesuatunya dengan tuntunan dari Roh Kudus, dengan hikmat dari Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika, kalau kamu menerima ajaran-ajaran yang berbeda dengan apa yang aku ajarkan, uji, minta tuntunan Roh Kudus. Jangan asal terima. Karena manusia diberikan akal dan budi, supaya kita berpikir secara sehat, kita beriman secara sehat. Indonesia sudah-sudahnya adalah negara yang darurat iman. Ada begitu banyak orang keracunan agama, beragama sih beragama, tapi keracunan. Kenapa? Karena tidak pernah memverifikasi apa yang diajarkan oleh pemimpin agamanya. Termasuk dalam gereja juga, saudara-saudara, ada. Yang selanjutnya, saudara-saudara, jauhkan diri dari kejahatan. Kita dipanggil untuk menjauhkan diri dari kejahatan. Bukan malah masuk dalam lubang dosa yang sama, tapi kita diajak untuk meninggalkan setiap perkelaman yang ada dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya dengan hal tersebut kita menjaga kekudusan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, 6 cara ini sudah langkah praktis yang diberikan oleh Rasul Paulus. Susah iya, tetapi harus kita perjuangkan, harus kita usahakan dalam kehidupan kita. Jangan hanya menuntut orang lain, saudara-saudara, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Dunia akan menjadi lebih baik kalau kita tidak hanya menuntut orang lain melakukan apa yang kita
dalam diri kita sendiri. Maka saudara-saudara, jadilah pewarta-pewarta firman. Jadilah orang-orang yang mewartakan kabar sukacita, yang mewartakan penghiburan, yang memberitakan kelepasan, dan yang lebih penting daripada itu mempersaksikan kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang membutuhkan kehadiran Tuhan. Selamat bersukacita menjadi pewarta-pewarta kabar baik yang mendatangkan kemuliaan. Tuhan memberkati dan menolong kita. Paduan suara Gracia Catholic akan mengiringi kita dalam saat